Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nugraheni dengan NIM 232111317. Saya dari kelas 4E mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto, dan saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, jadi di sini kita akan belajar dan mengetahui apa sih hukum dan masyarakat itu. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, mata kuliah hukum dan masyarakat itu adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa hukum. Nah, dari mempelajari hukum dan masyarakat ini, saya jadi belajar bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan hukum itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum itu berperan sebagai pengatur dan pengendali kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan dinamika sosial masyarakat itu sendiri juga dapat mempengaruhi dari bentuk dan isi-isi dari hukum itu sendiri. Nah, setelah mengetahui bagaimana hukum dan masyarakat itu saling berkaitan, saya semakin menyadari bahwa permasalahan sosial yang ada di masyarakat itu sangat memerlukan perhatian khusus dari aspek hukum. Karena masyarakat itu selalu berubah-ubah. Perubahan masyarakat itu sangat cepat, terutama dalam hal teknologi maupun budaya. Dan hal itu sering mengakibatkan penyimpangan sosial yang ada di masyarakat. Pembaharuan hukum menjadi sangat penting karena agar dapat mengikuti laju dari perubahan sosial yang sangat cepat. Dalam konteks ini juga, saya jadi memahami bahwa pembuat kebijakan dan para ahli hukum itu sangat berperan penting dalam menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Nah, dari mengetahui bagaimana keterkaitan antara hukum dan masyarakat, saya menjadi lebih terbuka tentang pentingnya kepekaan sosial dalam menegakkan hukum. Tidak hanya sekedar menegakkan aturan, tetapi juga memahami konteks sosial dalam setiap peristiwa hukum. Nah, mata kuliah hukum dan masyarakat mempelajari hukum dalam perspektif sosiologis. Hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan tertulis atau yuridis normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat atau disebut yuridis empiris. Nah, hukum dan masyarakat itu saling mempengaruhi, sehingga efektivitas hukum bergantung pada penerimaan sosial. Kemudian, di hukum dan masyarakat itu juga terdapat mazhab-mazhab sosiologi hukum. Yang pertama ada mazhab positivisme hukum, misalnya dari H.L. Hart menekankan aturan formal, sementara sociological jurisprudence dan living law dari mazhab Roscoe Pound dan Eugene Ehrlich menekankan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Nah, kemudian ada Emil Durkheim yang melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial, sedangkan Ibnu Khaldun menekankan dinamika sosial dalam hukum Islam. Yang terakhir ada dari Max Weber yang lebih menyoroti rasionalisasi hukum modern. Nah, dalam mata kuliah hukum dan masyarakat ini juga menjelaskan terkait konsep dari legal pluralisme yang menjelaskan keberadaan hukum negara, adat, dan agama secara berdampingan. Nah, kembali lagi pada pembahasan kebijakan dan regulasi hukum, pemahaman tersebut juga mendorong saya untuk berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang ada, serta berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Hukum yang ideal bukan hanya yang sesuai dengan norma formal, tetapi juga yang mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah dan masyarakat tetap sama di mata hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hukum dan masyarakat itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena hukum itu mempengaruhi masyarakat dan masyarakat itu sendiri juga mempengaruhi hukum. Kemudian, kebijakan dan aturan-aturan hukum juga harus relevan karena perubahan sosial masyarakat itu sangat cepat. Oleh karena itu, pembuatan regulasi itu harus efektif dan lebih mampu menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Nah, sekarang apakah
Sudah paham apa itu hukum dan masyarakat? Jika belum, silahkan belajar mengenai hukum dan masyarakat lebih dalam lagi, atau kalian bisa membaca-baca buku terkait sosiologi hukum. Atau jika ingin lebih dalam lagi, kalian bisa mempelajari mazhab-mazhab hukum dan masyarakat dan bagaimana pengaruh hukum itu mempengaruhi sosial masyarakat itu sendiri. Cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.